Nggih. Selamat sore Bu Tari. Selamat sore Pak Fajar, tumben nih. Sore-sore mau pulang kok nemui saya kenapa? Betul Bu Tari, ini ada yang mau saya obrolin. Ini menyangkut kelas saya Bu Tari. Iya, Eh, kenapa jadi Pak? Mukanya kok kayak gitu banget sih? iya, jadi gini Bu Tari. Di beberapa kelas saya itu ketika saya mau masuk kelas, terutama kalau jam siang, habis istirahat kedua itu banyak sekali kelas yang hampir tiap hari itu siswanya ketika bel masuk itu belum komplit. Jadi mungkin baru 70-an% yang masuk kelas, yang 30% entah masih pada kemana. Nah, saya tanya teman-temannya itu, kata teman-temannya itu mereka ada yang ke kantin, ada yang masih sholat, dan ada yang masih bermain sepak bola gitu Bu Tari. Itu jam setelah sholat ya Pak ya. Nah saat Iya Bu itu Tari. Pak gurunya sudah ada di dalam, sudah Iya, di dalam itu kelas. biasanya saya berusaha untuk tepat waktu masuk ke dalam kelas. Jadi setengah Mm-mm. satu itu saya sudah berjalan bel bunyi, saya berjalan dari ruang guru menuju ke kelas saya. Cuman Mm-mm. ya itu tadi sampai di kelas ternyata anak-anaknya belum komplit semua. Jadi Mm-mm. semula yang saya mau pembelajaran tepat waktu jadi mundur karena nunggu beberapa anak yang belum hadir tadi, Bu Tari. Nah, Pak Fajar kan tadi mau tahu ya sudah bertanya ke anak-anak. Mereka masih Iya. ada di sana, ada yang di kantin, ada yang di masjid, masih sholat dan segala macam. Itu kira-kira kenapa sih mereka melakukan itu, Pak? Kok jam segitu harusnya mereka sudah masuk, tiba-tiba mereka belum masuk. Kira-kira ada alasan apa itu, Pak? Gini Bu Tari, kalau dari yang saya amati biasanya itu mereka ketika jam istirahat berbunyi 12 kurang 10 menit, mereka itu tidak langsung pergi ke masjid atau tidak Mm-mm. langsung pergi ke kantin. Mereka lebih asik Mm-mm. ngobrol dulu, baru nanti 5 Mm-mm. menit, 10 menit berlalu baru mereka ke masjid, ke kantin. Akhirnya Mm-mm. jadi penumpukan di kantin dan di Mm-mm. masjid, akhirnya ya itu membuat lama. Dan karena juga mungkin saya merasa karena juga siswanya kurang memanajemen waktu itu Bu Tari, kurang disiplin terhadap waktu. Ya, oke. Dari situ kan kita bisa lihat, kita bisa skor ya Pak ya, dengan kondisi kelas yang tadi sudah jamnya harusnya keluar, Iya. mereka harus segera ke masjid, malah ke kantin. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu kita scoring, kelas Bapak ini ada di skor berapa? Kalau saya di scoring itu kira-kira mungkin ada di angka 6 Bu Tari, Nah, dari skala angka 10. 6 ya Pak ya. Terus Iya. kira-kira ke depannya Bapak punya cita-cita untuk mengubah hal itu menjadi skor keberapa? Saya pengennya minimal itu ada di angka 8. Jadi Oke. misalnya nanti kok ada yang terlambat ya dia benar-benar yang urgent karena mungkin dia kehabisan air wudhu atau karena Mm-mm. mukenanya ngantri itu ya saya harapkan. Jadi Mm-mm. bukan karena anak-anak tersebut tadi karena bermain-main seperti itu Bu Tari. Oke, naiknya banyak ya dari 2 ke 8. Iya, Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan sebagai guru? Karena Bapak kan guru PAI ya, dan kebetulan iya, itu kan di jam sholat zuhur. Berarti iya, kan peran Bapak di sana sangat besar ya, terutama iya. dalam mencontohkan, kemudian mengatur siswa. Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan? Baik begini Bu Tari, karena di daerah Yogyakarta pada saat ini itu kira-kira jam zuhur itu masuknya jam 11.30 menit, 35 menit, itu kan masih 15 menit sebelum waktu Masih istirahat. 15 menit, iya betul. Saya itu pengennya itu ketika ada adzan itu sekolah saya khususnya yang Mm-mm. siswa-siswa saya itu mereka berhenti untuk eh, break sebentar, nanti mereka Mm-mm. sholat jamaah bareng, baru nanti Mm-mm. diganti 15 menit yang di istirahat. Kayaknya seperti itu. Cuman ya itu belum saya utarakan sama kepala sekolah dan kurikulum Bu Tari. Iya, betul Pak. Maksud Bapak sangat baik ya, karena mengajarkan supaya sholat tepat waktu ya, sesuai ajaran Islam. Nah, kondisinya adalah tadi Bapak mengatakan saya belum berkomunikasi dengan
kurikulum dengan wakil kepala sekolah dan yang lainnya juga kepala sekolah ya. Betul, betul. Nah, berarti di situ ada hal yang harus Bapak lakukan. Bapak nggak bisa kerja sendiri kan? Iya, betul, Iya, Putari. kira-kira berarti kan Bapak akan melakukan apa itu tadi coba? Saya akan melakukan pertama berkoordinasi dulu dengan wakakurikulum dan kepala Mm-mm. sekolah untuk meminta persetujuan dulu, Putari. Nah, Apabila waktu betul. istirahatnya saya undurkan 15 menit untuk Mm-mm. demi sholat jamaah dulu supaya bisa bareng-bareng, Putari. Nah, bagus sekali. Nah, tadi berarti Bapak sudah berkolaborasi ya, nanti akan berkolaborasi dengan pihak-pihak sekolah, terutama pejabat Iya, sekolah ya. Nah, iya. kira-kira itu kapan diterapkannya biar kejadian ini nggak berlangsung terlalu lama, berlarut-larut, Pak? Kapan Nah, kira-kira? karena ini minggu ini sudah minggu efektif yang terakhir, Mm-mm. Putari, minggu depan itu sekolah saya kebetulan sudah penilaian akhir semester, jadi Mm-mm. kayaknya itu bisa minimal saya terapkan di bulan Januari semester 2 ini, Putari. Oh iya, bagus Pak. Berarti nanti biar masuk di program semester kedua ya, kita perbaiki semuanya di semester 2. Oke, Iya, berarti Pak Fajar sudah temukan dong solusinya. Nanti biar dari 6 ke 8, biar anak-anak yang tadinya tidak disiplin, walaupun gurunya sudah mencoba untuk iya, disiplin, Bapak sudah menemukan caranya, yaitu pertama harus berkoordinasi dulu dengan kepala betul. sekolah, kurikulum, supaya itu tidak hanya diterapkan di kelas Bapak, tapi juga Baik, diterapkan di kelas yang lain. Begitu ya, Pak ya? siap, Oke, Putari. oke. Terima Ya, kasih. semoga nanti itu bisa berjalan dengan baik ya, Pak Fajar ya. Amin. Terima kasih sekali, Putari, atas ngobrolnya hari sore ini. Mm-mm. Mohon maaf mengganggu waktunya. Tidak, Pak. Kita sama-sama. Pokoknya apapun bareng-bareng ya. Oke, Siap, salam Putari. untuk anak-anaknya. Semoga nanti ke depannya mereka jadi lebih tertib dan lebih disiplin lagi. Amin. Terima kasih, Putari. Iya.